pada waktu Pak Anies menyampaikan sambutannya, semua dalam keadaan normal, semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika ACT ada masalah, maka ini Pak Anies menjadi sasarannya, teman-teman. Dibully oleh lawan-lawan politik Pak Anies Baswedan, termasuk Ruth Sitompul, termasuk Abu Janda dan lain sebagainya. Buzzer-buzzer mulai menyerang Pak Anies Baswedan, padahal Pak Anies Baswedan tidak tahu menahu terkait pengelolaan dari ACT, tetapi ini dikait-kaitkan terhadap Pak Anies Baswedan. Dan tentu bagi pendukung Pak Anies ini akan membela Pak Anies, karena Pak Anies tidak tahu menahu, tetapi ini dibully oleh para buzzer. Badan Musyawarah atau Bamus Betawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut pegiat media sosial Abu Janda yang mengunggah video hoak berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait aksi cepat tanggap atau ACT. Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi, karena video hoak itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik, kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 8. Kalau punya tweet itu atau punya punya bacot kalau bagi saya ini harus yang bener dong. Jangan sampai dia menghina, menjerumuskan orang sehingga nanti ada stigma. Ini memang pegiat yang memang aku Bang Denny Siregar ini pegiat yang giat, vokal, menyuarakan melawan yang namanya radikalisme dan intoleransi. Jadi mereka ini kan adalah kelompok yang sangat-sangat simbolis ya. Mereka selalu pakai simbol-simbol religius. Jadi ya kalau mereka jualan simbol, kita juga jualan simbol. Kalau ada anak baru ingusan kemarin sore yang nggak ikut berjuang, nggak ikut angkat bambu runcing, tapi sok-sok mau ngatur, itu follower dia. Itu kalau misalnya kita itu follower dia ngebully kita, begitu juga sebaliknya. Followernya aku juga ngebully ke sebelah sana. Ya, aku posting apa-apa selama beberapa hari, satu postingan yang komen 60.000. Waduh. Cuman mau ngebully doang. Kayaknya mereka mengerahkan seluruh pasukan tuh, yang namanya pasukan akun Cyber Army. Cyber Army mereka, buzzer mereka kerahkan semuanya hanya untuk ngebully aku gitu loh. Sebagai to seal the deal gitu kan, to seal bahwa lu tuh kalah gitu kan, lu tuh kalah debat gitu. Opini yang dibentuknya seperti itu, bahwa aku kalah debat sama Felix. Jadi waktu itu aku daripada aku pikir ngelawan gitu, ya udahlah aku ikut arus aja. Oke, gua kalah debat. Itu kayu 2 pulau terlewati. Mereka berharap kalau sampai nggak nyangkut nih orang, nggak kena gua laporin, mereka bisa pakai itu untuk nyerang polisi. Bener kan? Bener kan? Tebang pilih kan? Bener kan? Antek rezim, ini itu giliran ke kami kriminalisasi, giliran ke yang itu. Jadi itu sekali kayu 2 pulau terlewati. Mereka berharap untuk menyerang polisi juga. Padahal polisi posisi nggak salah. Loh, memang orangnya nggak salah kok. Masa kita tangkap? Menurut you laporin orang, apakah udah menurut you orang itu pasti bersalah? Jadi itu gua harus ngikutin you kan gitu. Ya kan fakta hukumnya gitu lah ya Mas ya. Kita tahu bahwa kalau Anda dilaporkan ke polisi bukan berarti Anda salah. Polisi yang punya penilaiannya kan. Tapi mereka sengaja Mas. Mereka tahu laporannya lemah. Mereka sengaja melakukan laporan karena mereka ingin nyerang polisi juga dengan berbagai macam narasi mereka, stigma mereka bahwa polisi ini antek rezim atau apa gitu, memihak lah, keberpihakan lah, tebang pilih segala macam. Agar tangkap Abu Janda trending di Twitter. Bamus Betawi minta polisi usut soal video hoaks Anies Baswedan. Hari ini Twitter diramaikan dengan tagar tangkap Abu Janda yang merespon terkait unggahan video Gubernur Jawa Barat yang dilakukan Abu Janda melalui akun Instagramnya @permadiaktivis2 pada Jumat tanggal 8 bulan 7. Pada unggahan Abu Janda tersebut menampilkan video editan atau hoaks
berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait aksi cepat tanggap ACT. Dari pantauan kalbarsuara.com hingga sore 17.00 waktu Indonesia Barat, tagar "Tangkap Abu Janda" sudah mendapatkan 42,2 ribu retweet dari warganet. Sementara itu, Badan Musyawarah Bamus Betawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut Abu Janda yang mengunggah video Anies tersebut. Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi, karena video hoaks itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik, kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Menurut Ahmad, Abu Janda atau Permadi Arya itu sadar dan sengaja mengedit pidato Anies melalui teknik pemotongan serta mengunggah ke media sosial. Untuk itu, ia meminta agar polisi segera memproses hukum Abu Janda, sama halnya seperti polisi mengusut kasus-kasus hoaks atau yang undang-undang ITE lainnya. Jangan sampai publik mendapatkan kesan polisi bertindak dengan standar inkonsisten dan subjektif, ucapnya. Apalagi, kata dia, Abu Janda sudah berulang kali menebar pernyataan kontroversial yang menyulut kegaduhan dan berulang kali dilaporkan ke polisi. Tapi sejumlah kasus yang dilaporkan itu tak ada kabar. Sementara banyak kasus yang serupa langsung diproses hukum, sedangkan orang ini dalam kurung Abu Janda tak mendapat hukuman apa-apa, ungkapnya melansir Antara. Sebelumnya, melalui akun Instagram Abu Janda @permadiaktivis2 mengunggah video berisi pidato Anies terkait kegiatan bersama ACT yang sudah melalui proses edit pada Selasa tanggal 6 bulan 7. Dalam unggahan tersebut, Abu Janda menuliskan keterangan bahwa video itu parodi, humor, plesetan buat lucu-lucuan. Permadi Arya atau Abu Janda mengunggah video Anies Baswedan yang telah diedit seolah-olah bicara bahwa kerja-kerja aksi cepat tanggap ACT hanya demi keuntungan semata. Postingan Abu Janda itu direspon M. Taufik hingga Bamus Betawi. Editan video Anies itu diunggah Abu Janda melalui akun Instagramnya @permadiaktivis2. Seperti dilihat pada Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Abu Janda menyebut video itu hanya untuk lucu-lucuan. Pak Anies Baswedan menjelaskan sistem ACT aksi cuan terus, parodi akhirnya jadi jelas setelah dijelaskan Pak Anies. Ngopi guys, parodi, humor plesetan buat lucu-lucuan, tulis Abu Janda dalam keterangan video bahwa ACT menciptakan suatu sistem mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit, tapi insya Allah this is always for benefit. Demikian yang diucapkan Anies di video unggahan Abu Janda. Video itu adalah hasil editan dari video Anies yang tayang di kanal YouTube ACT pada 2 Mei 2022. Dalam video yang diunggah ACT, isi pidato Anies berbeda dengan video yang diunggah Abu Janda. Berikut pernyataan utuh Anies dalam video unggahan ACT, bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan suatu sistem di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat negara, tapi kawat antar masyarakat. Karena itu izinkan saya mengundang pada seluruh masyarakat Jakarta. Jakarta telah memberikan begitu banyak pada kita semua. Kini saatnya kita memberikan kembali pada Jakarta, kata Anies. Saatnya kita mengembalikan sebagian yang kita dapat karena kita berada di kota ini. Sebagian membutuhkan dengan amat luar biasa. Karena itulah ketika program ini dipresentasikan
beberapa hari yang lalu kami di Pemprov DKI bahwa ini kegiatan yang mulai harus didukung, harus dibesarkan, dan seluruh masyarakat harus ikut mendukung program ini, ucap Anies. Ucapan Anies soal benefit di video milik ACT berbeda 180 derajat dengan unggahan Abu Janda. Berikut pernyataan utuh Anies soal benefit. Dan saya berharap ACT teruskan prinsip-prinsip God no fairness yang selama ini dimiliki besarnya ACT adalah karena kepercayaan yang terjaga dengan amat baik. Amanah yang dititipkan dari masyarakat yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu yang dititipkan pada ACT adalah amanah yang harus dijaga. Alhamdulillah selama ini ACT telah berhasil menunjukkan itu, karena itulah bertahan terus mereka yang telah membantu, kembali lagi membantu karena yakin atas apa yang dikerjakan, kata Anies. Dan teruslah melakukan inovasi-inovasi bukan hanya dalam kegiatan komersial for profit. Inovasi juga dilakukan di kegiatan sosial not for profit. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi gerakan sosial not for profit. Tapi insya Allah this is always for benefit for the people. Selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Lanjut dia.